Di sebuah zaman keemasan, saat Baghdad menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia, Sultan Harun al-Rasyid menggelar pertemuan besar para filsuf, astronom, dan pemikir ulung dari berbagai penjuru negeri berkumpul di aula istana yang megah. Namun, suasana yang seharusnya penuh dengan pertukaran ilmu, justru berubah menjadi ajang pamer keangkuhan. Seorang filosof asing, yang terkenal dengan kesombongannya, maju ke hadapan Sultan dengan nada merendahkan. Ia melontarkan tantangan yang ia yakini tak akan bisa dijawab oleh siapapun di negeri itu. "Wahai Sultan yang agung," katanya dengan suara lantang, "kalian membangun observatorium yang megah dan perpustakaan yang besar. Tapi, adakah satu orang pun di antara kalian yang bisa menjawab dua pertanyaan sederhana ini? Pertama, di manakah tepatnya titik pusat bumi ini berada? Dan yang kedua, di manakah batas paling tepi dari jagat raya?" Seluruh aula hening seketika. Pertanyaan itu terdengar begitu filosofis, sekaligus mustahil. Sultan Harun al-Rasyid menatap para penasihat dan cendekiawan istananya, berharap ada yang bisa menyelamatkan kehormatan Baghdad. Namun, yang ia lihat hanyalah kepala-kepala yang tertunduk. Mereka semua bungkam, tak berani menjawab pertanyaan yang terasa seperti jebakan logika itu. Wajah Sultan mulai memerah, menahan malu. Di tengah kebuntuan itu, hanya ada satu nama yang terlintas di benaknya: Abu Nawas. Sultan pun segera memerintahkan pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Tak lama kemudian, sosok yang ditangguh-tangguh pun tiba. Namun, kedatangannya justru membuat semua orang semakin terheran-heran. Abu Nawas masuk ke dalam aula istana yang mewah dengan langkah santai, sambil menuntun seekor keledai tua kesayangannya. Suara tapak kaki keledai di atas lantai marmer yang mengkilap terdengar begitu kontras dengan suasana tegang di ruangan itu. Sultan yang sudah tidak sabar langsung menegur, "Abu Nawas, jangan bercanda di saat genting seperti ini. Buat apa kau bawa hewan itu masuk ke istana? Cepat jawab pertanyaan filosof ini. Jika kau ingin kehormatan kita tetap terjaga." Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Ia menepuk-nepuk leher keledainya dengan lembut. "Tenanglah, Baginda Sultan," jawabnya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar seringkali tersembunyi pada hal-hal kecil dan sederhana yang ada di sekitar kita. "Izinkan hamba menunjukkan jawabannya." Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menuntun keledainya ke tengah ruangan, berhenti tepat di depan sang filosof yang menatapnya dengan pandangan meremehkan. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas mengambil sebatang tongkat kayu yang ia bawa. Lalu, ia menancapkan ujung tongkat itu ke celah kecil di antara ubin marmer, tepat di bawah perut keledainya. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada tindakan aneh Abu Nawas itu. Kemudian, sambil menatap lurus ke mata sang filosof, Abu Nawas berkata dengan suara yang sangat yakin, seolah ia baru saja melakukan pengukuran ilmiah paling akurat di dunia. "Tuan filosof yang terhormat, inilah jawaban untuk pertanyaan pertama Anda. Titik pusat bumi ini berada tepat di sini, di bawah kaki depan kiri keledai saya ini. Posisinya tidak akan bergeser, bahkan seujung rambut pun." Sang filosof tertawa terbahak-bahak. "Jawaban macam apa itu? Sungguh konyol. Bagaimana kau bisa membuktikan omong kosong sebodoh itu?" ejeknya. Abu Nawas tidak goyah. Ia membalas dengan senyuman yang lebih lebar. "Membuktikannya? Tentu saja sangat mudah," kata Abu Nawas. "Jika Anda tidak percaya pada perhitungan saya, silakan Anda ukur sendiri seluruh permukaan bumi ini dari ujung ke ujung. Jika hitungan saya ternyata meleset 1 inci saja, Anda boleh memenggal leher keledai kesayangan saya ini sebagai hukumannya." Seketika, tawa sang filosof terhenti. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu betul bahwa mengukur seluruh permukaan bumi secara manual adalah pekerjaan yang mustahil dilakukan seumur hidupnya. Logika sederhana Abu Nawas telah mengunci kesombongannya. Ia tidak bisa membantah, karena untuk membantah, ia harus melakukan sesuatu yang mustahil. Para cendekiawan di aula mulai berbisik-bisik, mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Melihat dirinya kalah di babak pertama, sang filosof mencoba menyelamatkan mukanya
dengan pertanyaan kedua. Wajahnya yang merah padam karena menahan malu kini terlihat semakin tegang. Baiklah, aku akui jawabanmu cerdik, katanya dengan nada kesal. Lalu bagaimana dengan pertanyaan kedua? Di mana batas jagat raya ini, dan bisakah kau memberitahuku berapa tepatnya jumlah bintang yang menghiasi langit malam? Abu Nawas kembali tersenyum. Ia membelai bulu keledainya yang tebal dan kasar. Untuk pertanyaan kedua, jawabannya juga ada pada teman saya ini, ujar Abu Nawas sambil menunjuk keledainya. Batas jagat raya itu, Tuan, adalah sejauh mata kita mampu memandang. Kita tidak akan pernah tahu di mana ujungnya. Adapun jumlah bintang di langit, Abu Nawas berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan tatapan menantang. Jumlahnya tepat sama dengan jumlah bulu yang ada pada seluruh tubuh keledai saya ini. Ruangan kembali hening, lalu pecah oleh suara tawa kecil dari beberapa orang yang mulai mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. Jika Anda masih tidak percaya, lanjut Abu Nawas, silakan Anda cabuti bulu keledai ini satu persatu sambil menghitungnya. Setelah itu, pergilah ke padang pasir di malam hari dan hitunglah semua bintang di langit. Jika jumlahnya berbeda, saya rela menerima hukuman apapun dari Baginda Sultan. Sang filosof benar-benar terdiam. Ia dipermalukan untuk kedua kalinya dengan logika yang sama. Abu Nawas menggunakan kemustahilan untuk melawan kemustahilan. Ia secara tidak langsung menunjukkan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang berada di luar jangkauan akal manusia. Hal-hal yang hanya Tuhan yang tahu jawabannya, dan manusia yang sombong seringkali lupa akan keterbatasannya sendiri. Tanpa sanggup berkata apa-apa lagi, sang filosof yang angkuh itu berbalik badan. Dengan langkah cepat dan wajah tertunduk menahan malu, ia pergi meninggalkan istana tanpa berpamitan. Begitu ia menghilang dari pandangan, tawa Sultan Harun al-Rasyid meledak memenuhi seluruh aula. Beliau turun dari singgasananya, berjalan menghampiri Abu Nawas dan memeluknya dengan hangat. Abu Nawas, kata Sultan sambil tertawa. Kau sungguh luar biasa. Hari ini, kau tidak hanya menjawab pertanyaan yang mustahil. Kau juga telah menghancurkan harga diri orang sombong itu hingga berkeping-keping. Baghdad sekali lagi menang, bukan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan kecerdikan yang dibalut humor dan kerendahan hati. Sultan menyadari pelajaran berharga hari itu. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang membuat pemiliknya semakin merasa rendah hati di hadapan Sang Pencipta. Saat Abu Nawas hendak pamit dan menuntun keledainya pulang, Sultan memberinya sekantong penuh kepingan emas sebagai hadiah. Istana pun kembali damai, dan kehormatan Baghdad terselamatkan. Abu Nawas, dengan keledai tuanya, berjalan perlahan meninggalkan gerbang istana. Sementara matahari terbenam mulai mewarnai langit kota Baghdad dengan semburat jingga yang indah. Ia pulang, bukan hanya membawa hadiah, tapi juga meninggalkan sebuah pelajaran abadi tentang kebijaksanaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.